Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kok kamu ikutan kakak bismillah sih? Iya ya kak, aku mau ikut berkisah. Mau ikut berkisah sama kakak? Iya dong, kau kan temannya kakak. Emang kamu temannya kakak? Iya, aku sing ale. Oh. Tuh, di depan sudah ada adik-adik dari SDIT Ibnu Hajar. Tuh, lihat yang ada di depan tuh. Mana kak? Itu di depan tuh. Mana nggak kelihatan. Mana? Ya nggak kelihatan. Adik-adik SDIT Ibnu Hajar kan ada di rumah masing-masing. Iya ya kak ya, di rumah kita kan lagi syuting. Oh ya Le, kita belum ngucapin salam tuh kepada adik-adik SDIT Ibnu Hajar yang soleh dan solihah. Ayo kita ucapin salam yuk. Ayo kak. Tapi kak, Apalagi? nanti harus dijawab ya. Oh iya adik-adik, nanti dijawab ya. Semangat ya. Semangat dong. Kakak dulu ya. Oke. Kakak dulu. Iya kakak dulu. Kakak. Iya kakak dulu. Kakak. Diam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak ada jawaban? Jawabnya di rumah masing-masing. Sekarang gantian kamu. Aku ya. Iya, kamu. Aku. Iya, kamu. Aku. Iya. Ucapin salam. Yang baik. Iya, salam yang baik. Yang benar. Iya, salam yang baik dan yang benar. Yang keras. Nggak usah keras juga. Yang penting adik-adik yang ada di rumah denger ya. Yang dengar. Iya, yang denger. Aku udah dengar. Kok adik-adik denger salahnya si Ale? Belum ya? Tuh kan, belum. Iya, aku kan salahnya dalam hati. Salam dalam hati mana ada. Diucapin yang keras kayak kakak tadi. Oke kak. Dijawabnya. Iya, gitu. Dijawabnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tuh adik-adik yang ada di rumah, anak-anak dari SDIT Ibnu Hajar semangat. Masih sehat kan? Masih. Masih semangat? Masih. Masih kuat? Masih. Kok kamu yang jawab? Emang kamu anak dari SDIT Ibnu Hajar? Iya kakak, aku SDIT Ibnu Hajar. Kelas berapa kamu? Kelas 7. Mana ada kelas 7? Adanya 1 sampai kelas 6, kelas 7. Ngarang kamu. Ya besok sana. Adik-adik SDIT Ibnu Hajar yang semoga dirahmati oleh Allah. Hari ini Kak Hakim dan teman Kak Hakim siapa namamu? Aku. Iya siapa? Ale. Ale siapa? Ale. Ale. Hari ini Kak Hakim dan Ale akan bercerita buat kalian semuanya. Apakah kalian siap mendengarkan cerita? Siap. Siap? Siap. Siap? Enggak. Adik-adik yang semoga dirahmati oleh Allah, kita bersyukur dulu kepada Allah dengan mengucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, gitu kayak si Ale. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kayak gitu. Alhamdulillah. Sudah cukup. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah dan juga kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad. Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau Kak Hakim sapa dengan adik-adik, dijawab gimana, Le? siap. Apa? Siap-siap. Bukan. Apa? Siap. Kok siap-siap? Siap-siap gitu ya? Siap. Ayo Kak Hakim ulangi. Adik-adik. Siap. Hari ini Kak Hakim akan berkisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Kamu tahu nggak Nabi Ibrahim siapa? Tahu kakak? Siapa? Nabi Ibrahim. Ya siapa? Kenal. Kenal di mana? Di mana ya? Adik-adik kenal nggak dengan Nabi Ibrahim? Tentu sudah kenal ya, dan putranya Nabi Ismail dari kisah dan cerita yang ustadz atau ustadzah atau guru-guru kalian menceritakan tentang kisah dua nabi yang luar biasa.
Keren ya kak. Oh, keren sekali. Nabi Ibrahim alaihissalam, adik-adik, adalah seorang nabi yang luar biasa. Nabi yang gimana? Dengerin dulu. Nabi yang sabar, nabi yang tekun, nabi yang rajin, Masya Allah. Dan juga nabi yang bijaksana. Adik-adik yang berbahagia, kalian tahu tidak? Nabi Ibrahim alaihissalam lama sekali berdoa kepada Allah. Rabbi habli minas solihin. Itu apa kak? Itu doanya Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas solihin. Pagi, siang, sore, malam. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar apa? Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Nah, adik-adik, Nabi Ibrahim oleh Allah diuji tuh. Diuji apa kak? Diuji lama sekali tidak punya anak. Dari istri beliau yang bernama Bunda Sarah, beliau tidak dikaruniai anak. Sehingga Bunda Sarah pun memberikan budaknya yang bernama Bunda Hajar. Untuk apa? Dinikahi oleh Nabi Ibrahim. Semoga dengan pernikahan ini Allah karuniakan putra dari Bunda Hajar. Nah, adik-adik yang berbahagia, atas izin Allah, Nabi Ibrahim memiliki seorang anak dari Bunda Hajar. Beliau diberi nama siapa, Ali? Nama aku. Nama kamu gimana? Bukan, beliau diberi nama Ismail, anak dari Nabi Ibrahim dengan ibunya Bunda Hajar. Nah, adik-adik yang berbahagia, bahagia sekali Nabi Ibrahim mendapatkan putra dari Bunda Hajar yang bernama Ismail. Bahagia kak? Ya, bahagia sekali. Tapi adik-adik, Allah uji mereka. Mau tahu ujiannya? Mau tahu? Nah, Kak Hakim kasih jajal dulu dong. SDIT Ibnu Hajar, kunci sukses. Ingat nggak ya dari Ibnu Hajar? Aku ingat. Gimana, Le? Kunci sukses. Takwa, takwa. Terus satu lagi. Lupa namanya. Takwa, takwa, cerdas, cerdas, peduli, peduli. Nah, itu dia SDIT Ibnu Hajar. Iha. Iya. Adik-adik SDIT Ibnu Hajar yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim dengan apa? Meninggalkan istri dan anaknya yang baru lahir, Ismail kecil, dan istrinya Hajar di sebuah padang pasir yang tandus yang kelak dikenal dengan Mekah. Ditinggal sendirian. Iya, Kasihan. iya, kasihan adik-adik. Istrinya Bunda Hajar pun berkata, "Wahai suamiku, apakah engkau pergi meninggalkanku?" Ibrahim diam, berjalan meninggalkan istri dan anaknya yang baru lahir di sebuah tempat yang tidak dikenal. Tidak ada air, tidak ada orang di sana. Nabi Ibrahim tetap meninggalkan keduanya. "Wahai suamiku, wahai suamiku," panggil Bunda Hajar. Sampai dengan yang ketiga, Bunda Hajar bertanya, "Apakah ini atas perintah Allah, wahai suamiku?" Baru Nabi Ibrahim menoleh adik-adik dan berkata kepada istrinya Bunda Hajar, "Kok jadi kamu?" Aku sedih. Kasihan. Iya adik-adik, Bunda Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Apakah ini perintah Allah?" Nabi Ibrahim dengan tegas menjawab, "Benar wahai istriku, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan kalian berdua di sini." Nah, adik-adik yang berbahagia, bagaimana? Ujian dari Allah dikerjakan kan oleh Nabi Ibrahim. Itu bukti bahwa Nabi Ibrahim adalah nabi yang sabar. Sabar sekali. Kayak aku. Kalau kamu sabarnya gimana? Aku sabar sudur. Sabar subur. Sabar dalam menjalankan perintah Allah. Nah, adik-adik berbahagia. Ketika Nabi Ismail sudah kehausan, beliau menangis. Gimana li nangisnya? Ya nggak gitu juga. Nangisnya sopan dong. Masuk Nabi nangisnya kayak gitu. Nabi Ismail kehausan. Sedangkan air susu Bunda Hajar sudah habis adik-adik. Kemudian Bunda Hajar pun berlari-lari kecil. Nah, yang sekarang disebut dengan sa'i itu. Lari-lari kecil. Dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sampai 7 kali. Terus dapat airnya kak? Ternyata nggak dapat air adik-adik. Bunda Hajar berlari. "Ya Allah, di manakah air ya Allah? Ya Allah, di manakah air?"
Jangan matikan aku dalam kondisi seperti ini ya Allah. Bunda Hajar berdoa memohon kepada Allah. Beliau berusaha dengan sungguh-sungguh berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Sebanyak berapa kali, Le? Sebanyak berapa kali, Kak? Gantian nanya. Coba tanya adik-adik. Berapa kali adik-adik? Berapa kali? Iya betul, 7 kali. Bunda Hajar berlari-lari dari Bukit Sofa sampai dengan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Yang sekarang disebut dengan sa'i, menjadi salah satu rukun haji. Nah, adik-adik yang berbahagia, ternyata Bunda Hajar tidak mendapatkan air karena di sana bukit yang tandus. Nah, Allah kabulkan doa dari Bunda Hajar di mana coba? Di mana, Kak? Ketika itu Allah kabulkan doanya Bunda Hajar dengan Nabi Ismail menjejak-jejakkan kakinya ke tanah karena nangis atas izin Allah. Apaan, Kak? Apa coba kira-kira? Apa, Kak? Mata air muncul dengan sangat derasnya dari bawah kaki Ismail. Wah, luar biasa ya. Nabi Ismail kecil diizinkan Allah untuk bisa mengeluarkan air dari tanah yang saat nanti dikenal dengan air Zam-Zam. Air apa, Le? Air cam-cam. Kok air cam-cam? Zam-Zam. Apa adik-adik? Cam-cam. Cam-cam. Zam-Zam. Itu berasal dari perkataan Bunda Hajar yang berkata kepada air itu, Zam-Zam, Zam-Zam, Zam-Zam. Maksudnya berkumpul. Berkumpullah air berkumpul. Sampai dengan menjadi sumur Zam-Zam yang tidak akan pernah kering sampai nanti Allah takdirkan. Wah, keren. Sampai sekarang masih ada air Zam-Zamnya. Iya adik-adik, sampai sekarang kita masih bisa meminum air Zam-Zam dari hentakan kaki Nabi Ismail kecil. Nah, adik-adik, Siap-siap. adik-adik, Siap-siap. masih semangat? Nasi. Ali semangat banget ya adik-adik ya. Nah adik-adik, dari situlah orang-orang ramai berkumpul karena di tempat itu ada airnya. Kabilah-kabilah atau para pedagang mampir ke situ untuk minum air dari sumur Zam-Zam. Kemudian mereka ada yang tinggal di situ sampai ramai tempat itu menjadi sebuah kota yang bernama Kota Mekah. Kota Mekah. Nggak usah ditirukan. Kota Mekah. Iya. Adik-adik yang berbahagia, sampai tiba Nabi Ibrahim pun berkunjung ke sana, melihat kondisi anaknya, mendoakannya. Masya Allah adik-adik. Nabi Ibrahim pun diperintahkan oleh Allah untuk membangun kembali Ka'bah. Dibantu oleh putranya. Siapa tadi namanya? Namanya Ale. Kok Ale gimana? Siapa tadi namanya adik-adik? Iya, Ismail. Nabi Ismail udah beranjak tuh. Mulai kira-kira usia 5 tahun atau 6 tahun. Nabi Ismail membantu ayahnya untuk membangun bangunan kembali yaitu Ka'bah. Atas apa? Perintah Allah. Iya, betul. Adik-adik. Siap-siap. Adik-adik SDIT Ibnu Hajar yang semoga dirahmati oleh Allah. Selanjutnya ketika Nabi Ismail sudah mulai remaja, Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi. Mimpi apa, Kak? Nah ini dia mimpi yang luar biasa dari Nabi Ibrahim. Bahwa beliau menyembelih putranya. Wah, kasihan. Iya, bahwa beliau menyembelih putranya Ismail. Adik-adik tahu kalau Nabi bermimpi artinya itulah perintah Allah. Kemudian gimana, Kak? Kemudian Nabi Ibrahim pun bertanya kepada Nabi Ismail, wahai putraku Ismail, aku bermimpi, aku menyembelihmu. Lalu bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Pasti nggak mau ya, Kak? Oh, dengar dulu. Jawaban dari Nabi Ismail ini luar biasa adik-adik. Apa coba jawabannya? Nabi Ismail yang pada saat itu masih remaja, beliau menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diberitakan oleh Allah. Insya Allah aku termasuk anak-anak yang sabar. Tuh, denger tuh. Wah, keren ya Nabi Ismail. Keren sekali adik-adik. Nabi Ismail berkata kepada ayahnya bahwa beliau siap untuk disembelih. Bahwa beliau insya Allah termasuk orang apa tadi? Orang yang sabar. Tuh, makanya tuh adik-adik. Jadi anak yang sabar, insya Allah kita juga akan
dikelilingi oleh orang-orang yang sabar. Siap menjadi anak yang sabar? Siap. Terus gimana Kak? Terus adik-adik, Nabi Ibrahim dan Ismail pun berangkat menuju suatu tempat untuk melaksanakan penyembelihan. Adik-adik, ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih Nabi Ismail, Bismillahirrahmanirrahim. Kasihan Kak. Ya sebentar dulu, kamu tutup mata deh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala mengganti Nabi Ismail yang sudah siap disembelih dengan apa? Dengan domba yang besar. Nah, adik-adik, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Nabi Ibrahim telah membenarkan mimpi itu dan Nabi Ibrahim telah melaksanakan perintah Allah. Ini bukti Apa Kak? Bukti bahwa Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah daripada apa yang ia miliki. Wah, keren ya Kak. Iya, makanya adik-adik, Nabi Ibrahim disebut sebagai Khalilullah atau kekasih Allah. Adik-adik berbahagia. Dan nanti dari keturunan Nabi Ibrahim ini akan banyak nabi-nabi setelahnya. Keren Kak, termasuk Nabi Muhammad. Iya adik-adik, Nabi Muhammad itu termasuk keturunan dari Nabi Ibrahim loh. Kak bisa? Iya, nanti Nabi Muhammad akan lahir dari garis keturunan Nabi Ismail. Nanti Nabi Ismail punya anak, sampai dengan nanti lahirlah Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik, siap-siap ya. Nah, adik-adik yang berbahagia, proses penyembelihan itu, kurban itu sampai sekarang diperingati oleh umat Islam yang dinamakan dengan Idul Adha atau Idul Kurban, yaitu hari raya di mana umat Islam menyedekahkan sebagian hartanya untuk diwujudkan kambing atau apa lagi? Atau ayam. Kok ayam? Ya nggak boleh. Hewan kurban itu ada apa aja adik-adik? Kambing, betul sekali. Apalagi? Domba, betul. Kamu kok pinter nih? Ale kita wah. Nggak boleh sombong ya. Domba apalagi? Yang bunyinya gini. Apa? Monyet. Kok monyet? Apa namanya? Sate. Loh kok sate? Sapi, betul tuh. Iya, sapi. Terus yang ada punuknya itu? Onta. Iya, unta. Kerbau boleh Kak? Kerbau juga boleh, tapi jarang tuh. Biasanya kalau di Indonesia domba, kambing, atau sapi. Oh gitu. Iya. Nah, adik-adik yang berbahagia, itu adalah cerita yang luar biasa dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kira-kira Kira-kira hikmahnya apa? hikmahnya apa coba adik-adik? Tahu kan hikmahnya? Ya betul. Pertama, kita harus menjadi orang-orang yang sabar. Seperti sabarnya siapa? Nabi Ibrahim dan anaknya. Seperti sabarnya Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Sabar dalam menjalankan perintah Allah. Betul sekali. Yang kedua Apa Kak? ya kakak tanya kamu, apa kamu tahu nggak? Aku Ya kamu tahu nggak? enggak. Nggak tahu. Yang kedua, jadi anak yang soleh. Jadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Seperti baktinya Nabi siapa? Ismail. Iya, baktinya Nabi Ismail pada ayahnya. Tuh, Nabi Ismail anak yang soleh. Karena apa? Berbakti kepada kedua orang tuanya. Oh gitu ya Kak. Aku juga pengen berbakti Kepada siapa? kepada orang tuaku. Yang punya orang tua. Enggak. Loh. Sama kakak aja deh. Ya sudah. Yang ketiga apa coba? Yang ketiga, kita harus mau menyedekahkan harta kita, menyisihkan sebagian harta kita untuk kita korbankan di jalan Allah. Salah satunya dengan kita menjalankan sunnah, yaitu berkurban. Coba adik-adik ada di rumah, kalian sudah berkurban belum? Sudah. Kamu kurban apa, Lik? Kurban perasaan. Kurban perasaan lagi. Bukan. Kurban itu ya tadi, hewan-hewan tadi. Yang Kak Hakim doakan ya, semoga yang kurban tahun ini kurbannya diterima oleh Allah. Dan yang belum, Kak Hakim doakan semoga tahun depan kalian bisa berkurban ya. Mau berkurban? Mau? Siap. Kak Hakim doakan semoga anak-anak SDIT Ibnu Hajar semuanya bisa berkurban
Amin ya robbal alamin. Adik-adik, Siap-siap. coba dikasih yel-yelnya, Le. SDIT Ibnu Hajar. Kunci sukses. Cerdas-cerdas. Kok cerdas dulu, takwa dulu. Takwa-takwa. Cerdas-cerdas. Peduli-peduli. Hei. Iha. Baik adik-adik, SD Ibnu Hajar yang semoga dirahmati oleh Allah. Demikian kisah dari Kak Hakim dan Ale. Semoga bisa bermanfaat ya buat kalian ya. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, stay at home, dan jangan lupa pakai apa, Le? Pakai Ya, apa namanya? masker. Iya, pakai masker. Dadah semuanya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Dadah. Dadah.